Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, saya Hadwan Dan saya Hasan akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang pendidikan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Yuk kita mulai. Selamat datang di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati merupakan pusatnya metode Amsilati yang berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 2002. Seiring bertambahnya santri, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati banyak mengalami perubahan pada sistem kurikulum pendidikan. Hingga kini, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati menetapkan sistem kompetensi dan kompetisi dalam kurikulum pendidikannya. Berbeda dengan kurikulum pendidikan pada umumnya yang memakai jangka semester dalam akademik peserta didik. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati menggunakan sistem kompetensi dan kompetisi yang menjadikan santri selalu kompetitif dalam menyelesaikan jenjang pembelajarannya. Dengan sistem ini, anak yang memiliki kompetensi yang cerdas akan dapat menyelesaikan pembelajarannya dengan cepat. Dan anak yang tertinggal akan semakin matang keilmuannya. Untuk alur pendidikannya, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati terbagi menjadi 2 jalur. Jalur yang pertama dikhususkan bagi santri baru dengan umur 15 tahun ke bawah yang setara dengan jenjang MTS. Sedangkan jalur yang kedua dikhususkan bagi santri baru dengan umur 15 tahun ke atas yang setara dengan jenjang madrasah aliyah. Untuk jalur yang pertama dimulai dari jenjang Amsilati. Pada jenjang Amsilati ini, para santri baru dengan umur 15 tahun ke bawah akan diajarkan dan difokuskan mengenai materi kitab Amsilati berupa kitab Qoidah, Khulasoh, Jilidan, Tatimah, dan Sorfiah dengan jangka waktu 3-6 bulan. Setelah lulus dari jenjang Amsilati, santri melanjutkan kelasnya ke jenjang Tasawuf. Pada jenjang Tasawuf, santri diajarkan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf serta praktek penerapan metode Amsilati dari kitab Mausu'ati, yaitu program lanjutan Amsilati dengan kitab pokok Kitabul Akhlak Jilid 1 dan 2 karangan Kiai Haji Taufikul Hakim dengan jangka waktu 1-3 bulan. Setelah lulus dari jenjang tasawuf, santri melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang bahasa, di mana para santri diberi materi serta pengaplikasian seputar bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pada fan bahasa Inggris, santri ditekankan untuk menguasai materi grammar, tenses, dan kosakata melalui metode hafalan materi menggunakan syiiran. Sedangkan pada fan bahasa Arab, santri juga ditekankan untuk menguasai materi seputar kaidah bahasa Arab dengan kitab pokok Muhadasati dan Muhawaroti karangan Kiai Haji Taufikul Hakim dengan jangka waktu fan bahasa Inggris 3 bulan dan fan bahasa Arab 3 bulan. Setelah dinyatakan lulus dari jenjang bahasa dan menguasai 2 bahasa pokok, santri melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang terakhir, yakni jenjang Madin Pasca Amsilati. Pada jenjang Madin Pasca Amsilati, santri difokuskan untuk mempelajari dan menguasai ilmu seputar fikih dan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu tauhid, ilmu mustalahal hadis, ilmu mantik, ilmu falak, ilmu faraid, ilmu balaghah, dan sebagainya, serta penerapan metode Amsilati dalam membaca kitab kuning. Terdapat 8 fan dalam jenjang Madin Pasca Amsilati, yakni fan Toharoh yang membahas seputar bersuci, fan Ubudiyah yang membahas seputar ibadah, fan Muamalah yang membahas seputar jual beli, fan Akhlak yang membahas seputar adab dan tata krama, fan Munakahat yang membahas seputar pernikahan, fan Jinayat yang membahas seputar kisos dan hukum peradilan, fan Tafsir yang membahas seputar ilmu tafsir dan ulumul Quran, serta fan Dakwah yang membahas metode dakwah di masyarakat. Dengan total, jangka waktu dari fan Toharoh hingga fan Dakwah berkisar 3-4 tahun. Dalam jenjang Madin Pasca Amsilati, standar kelulusan santri diukur melalui kemampuannya dalam membaca dan memahami kitab Fathul Mu'in dan juga hafalan hadis Arba'in Nawawi. Dan akhirnya, setelah dinyatakan lulus dari rangkaian tes dalam jenjang Madin Pasca Amsilati, santri dengan alur pendidikan jalur pertama dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay haza faslun tegese utawi iki iko ono fasal swiji. Wassalatul jamaati utawi salat jamaah lirijali kedue piro-piro wong lanang
fil faraidi kudu ing dalem pira-pira salat fardu. Goiril jum'ati kang saliyane salat Jumat. Sunnatun iku hukume sunnah, muakkadatun kang den kukuhake. Ing dalem musonifi ing dalem mungguhe musonif warrafi'i lan Imam Rafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang di dalamnya menerangkan tentang sholat jamaah. Bahwasannya as-sholatu al-jamaati sunnatun muakkadatun. Bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya sunnah yang dikukuhkan. Lirijali fil faraidi goiril jum'ati. Disunahkan untuk laki-laki dalam semua sholat fardu selain sholat Jumat. Ing dal musonifi warafi'i. Hukum sunnah di sini dikukuhkan yang ditetapkan oleh musonif dan juga Imam Rafi'i. Dan berhak mengikuti wisuda Madin Pasca Amsilati. Dan untuk alur pendidikan dengan jalur kedua yang dikhususkan bagi santri baru dengan umur 15 tahun ke atas. Santri memulai tahapan dari jenjang Amsilati sama seperti halnya dengan santri jalur pertama. Yang jenjang Amsilati ini, para santri juga diajarkan dan difokuskan materi mengenai kitab Amsilati dengan kitab pokok berupa qaidah, khulasoh, jilidan, tatimah, dan sorfiah dengan jangka waktu 3-6 bulan. Setelah lulus dari jenjang Amsilati, santri dengan umur 15 tahun ke atas melanjutkan kelasnya ke jenjang takhosus pasca Amsilati. Jenjang takhosus pasca Amsilati merupakan program percepatan dari program Madin Pasca Amsilati. Sama seperti halnya program Madin Pasca Amsilati, dalam jenjang takhosus Pasca Amsilati ini, para santri juga difokuskan untuk mempelajari dan menguasai ilmu seputar fikih dan sebagainya, serta penerapan metode Amsilati dalam membaca kitab kuning. Namun, dengan waktu yang relatif lebih cepat. Terdapat 3 fan di asrama takhosus, yakni fan Toharoh, Ubudiyah, dan Munakahat dengan jangka waktu 2-3 tahun. Untuk standar kelulusan jenjang takhosus pasca Amsilati sama seperti halnya dengan program Madin pasca Amsilati, yakni lulus uji baca dan memahami kitab Fathul Mu'in, juga hafalan kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan akhirnya setelah dinyatakan lulus dari jenjang takhosus pasca Amsilati, santri dengan tahapan jalur kedua dinyatakan lulus dari pondok pesantren Darul Falah Amsilati dan berhak diwisuda sebagai wisudawan takhosus pasca Amsilati. Berkat metode pembelajaran Amsilati yang mudah dipahami, kini santri Madrasah Ibtidaiyah Amsilati pun mampu menerapkan metode Amsilati pada kitab kuning yang dibantu dengan memakai kitab Fathul Ajib, yakni kitab praktek penerapan Amsilati dari kitab Fathul Qorib. Alhamdulillah wa sakabehane puji lillahi ku tetap ya Allah. Labaru kang kurang ngarep berkah di Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab Al-Qur'an. Lianna karena satamane alhamdulillah itida'u li amrin iku kawitane saben-saben perkara dibalung kang duwane 3 bagus pakoti matu kulli duain dan akhirnya saben-saben donga mujabin kan sembadani. Lafaz alhamdulillah diwakilkan dengan tujuan mencari berkah dengan lafaz yang menjadi permulaan kitab Al-Quran, karena sesungguhnya lafaz alhamdulillah adalah permulaan setiap perkara yang memiliki baik dan penutup setiap doa yang dikabulkan. Selain program Amsilati, di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga terdapat program Tahfidzul Quran untuk santri putra maupun putri. Dalam program Tahfidzul Quran ini, santri dari segala umur bisa fokus untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Itulah penjelasan mengenai pendidikan nonformal di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Selain pendidikan nonformal, di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga terdapat pendidikan formal, yakni Madrasah Ibtidaiyah Amsilati, Madrasah Tsanawiyah Amsilati, Madrasah Aliyah Amsilati, dan Ma'had Ali Amsilati dengan jurusan bahasa dan sastra Arab yang sudah terakreditasi A melalui surat keputusan Kementerian Agama pada tanggal 31 Juli tahun 2023 yang setara dengan jenjang perguruan tinggi strata 1. Dengan adanya perkembangan pendidikan yang pesat, pada tahun 2023 lalu Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati banyak mencetak santri berprestasi. Di antaranya adalah para juara Musabakoh Qiraatul Kutub atau MQK tingkat nasional,
yang diadakan pada bulan Juli lalu oleh Kementerian Agama dengan peserta seluruh delegasi pondok pesantren se-Indonesia. Dari total 12 delegasi yang dikirim oleh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, 5 diantaranya berhasil memperoleh juara di masing-masing cabangnya, yakni juara 1 Fikih Ula Putra, juara Harapan 1 Fikih Ula Putri, juara 1 Tarikh Wusto Putri, juara 1 Akhlak Mulia Putra, juara Harapan 1 Basul Kutub Putri. Di samping prestasi para santri di MKK nasional dalam bidang non-formal, para santri juga banyak mencatat prestasi dalam jenjang formalnya, mulai dari prestasi siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah dalam beberapa lomba yang diadakan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Dan kini, dengan berkembangnya jumlah santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati yang berasal dari berbagai daerah di penjuru tanah air, maka untuk melengkapi kebutuhan para santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati terdapat beberapa fasilitas pesantren yang digunakan untuk santri maupun umum. Di antaranya adalah gedung pesanggerahan yang digunakan untuk event-event besar pesantren, gedung paseban yang digunakan untuk rapat dan kunjungan, gedung Al-Mubarok sebagai gedung serbaguna, ruang singgah Serambi Amsilati sebagai ruang singgah untuk para tamu, Poskestren Amsilati sebagai unit kesehatan pondok dan masyarakat, Hotel Rodotul Jannah dan Rodotul Muta'alimin untuk penginapan wali santri, Kafe Amsilati, Market Amsilati, kolam renang, lapangan olahraga, perpustakaan, mobil pelayanan tamu, mobil ambulans pesantren, dan Taman Bumi Nusantara Amsilati. Dan dalam upaya memberikan keamanan dan kenyamanan, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga memberikan fasilitas pelayanan satpam yang standby 24 jam untuk membantu pengurus bidang keamanan dalam melayani tamu, serta mengamankan dan mencegah terjadinya tindak kekerasan, kriminalitas, dan bullying di kalangan pesantren. Selain fasilitas, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga mengembangkan bidang perekonomian. Di antaranya ada Market Amsilati, Toko Bangunan Amsilati, Hotel Rodotul Muta'alimin, Percetakan El Falah, Konveksi Amsilati, Kafe Amsilati, dan distribusi air mineral Amsilati Water. Tak hanya sampai di sini, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga telah menerapkan sistem tabungan santri, di mana para santri menyimpan uang di tabungan yang kemudian bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok tanpa harus memakai uang tunai. Sistem tabungan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati menerapkan kebijakan untuk mengambil uang maksimal 20.000 per 3 hari guna meminimalisir pengeluaran santri agar tidak boros dalam menggunakan uang. Demi mengasah bakat para santri, di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga terdapat beberapa ekstrakurikuler yang menyenangkan sekali. Di antaranya Sekolah Sepak Bola Amsilati, Rebana Amsilati, Sepak Takraw Amsilati, Amsilati Media School, Dekorasi Amsilati, Jurnalistik, Kaligrafi, dan Lajnah Basul Masail Amsilati. Ditambah Marching Band Gema Syiar Amsilati. Selain ekstrakurikuler, di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati juga terdapat pendidikan thoriqoh dengan memakai Thoriqoh An-Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Dari tahun ke tahun, pembangunan Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati banyak mengalami peningkatan yang signifikan. Gedung-gedung mulai berdiri satu persatu dengan para santri yang selalu bersemangat bergotong royong membangun pondok. Dan sampai saat ini, luas Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati yang dulunya hanya sebesar 10 x 10 meter menjadi seluas 20 hektar. Dari mulai Gedung Pondok Putri, Gedung Pondok Putra, Gedung Musa, Gedung Market, Monumen Amsilati, Gedung Area Dalem, Gedung Al-Mubarok, Taman Bumi Nusantara Amsilati, Lapangan Olahraga, dan Gedung Mahat Ali Amsilati. Dalam masa perkembangannya saat ini, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati memiliki beberapa sawah dan perkebunan di beberapa daerah untuk menunjang kebutuhan pokok pesantren. Di antaranya Sawah Dung Lesung Krasak, Sawah Ngembes Krasak, Sawah Sri Kandang, Kebun Swawal, dan lainnya. Untuk info pendaftaran lebih lanjut bisa dicek di psb.amsilatipusat.com.
atau cek di Instagram @amsilatipusat. Yuk mondok di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Supaya masa depanmu jadi lebih cerah.